Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Matt, gimana, Matt? Ini ada, ya kamu bisa lihat 20% itu untuk EAS kalian ya. Nah, ini ada 2 pilihan. Ini ada karya tulis ilmiah, tugas kelompok, atau ini apa, pilihan ganda ya, nanti EAS-nya itu. Karya tulis ini menarik ya, karena nanti ya seperti tahun kemarin juga demikian ya, kasus real ini buatan seperti itu. Ya, saya ingin kalian menyajikan software apa ya, MS Project ini utilisasinya ya, real, secara real ya, secara nyata ya, pada proyek-proyek itu. Seperti itu. Jadi di situ ada penjelasan-penjelasan ya. Nah, ini kan kamu ada skopnya apa, proyeknya apa, dari ininya, dari apa itu, MS Project tadi itu. Ya. Nah, ini tugasnya sampai, bukan tugas ya, EAS-nya silakan ya, itu sampai minggu kedua ya, akhir. Sebaliknya, atau pilihan ganda ya, soalnya 30, waktunya 2,5 jam. Silakan kalian pilih yang mana ini, Ahmed? Iya Pak, sebelumnya mau bertanya Pak, untuk yang karya tulis itu dikerjakannya apakah hari H Pak ya, atau boleh misalkan mulai besok gitu boleh dikerjakan atau gimana Pak? Yang mana? Untuk karya tulis. Oh, besok sekarang kamu kerjakan ya nggak apa-apa. Oh iya. Untuk deadline-nya tetap tanggal ini Pak ya, 17 Desember. Ya, ya semacam tugas lah kira-kira gitu, assignment. Ya. Paling lambat dikumpulkan Jumat. Ya, gitu. Waktunya panjang tuh, berarti apa, 10 hari lebih ya, panjang, more than enough. Oke, gimana? Sebetulnya kami sudah melakukan polling Pak, tapi mungkin masih teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silakan, dan saya mau bertanya lagi Pak untuk terkait karya tulisnya itu penilaian apa saja Pak ya? Kalau misal pilihan ganda kan kalau misalnya salah ya langsung 0 gitu mungkin. Ya, kalau karya tulis gimana Pak itu untuk penilaiannya? Iya, kamu kan sudah tahu saya. Siapa sih pernah ikut kelas saya di sini, wes? Iya Pak. Siapa sing di sini sing pernah ikut kelas saya, wes? Ya apa kira-kira ikut kelas saya gimana? Saya dulu pernah balkon Pak, tapi untuk tugasnya untuk apa? Seperti assignment-nya saya belum tahu untuk nilainya bagaimana. Loh, enggak. Ya apa naik menurutmu? Kira-kira kalau saya menilai ya apa, Matt? Come on, Matt. Aduh, ayo Matt, hurry up Matt. Ayo yang lainnya masuk hak kelasnya Ahmed, Pak. Ayo, ya ini demi kalian tuh ya.
Iki aku baru nyampe belum sempat mandi ya. Demi kelas kalian ini ya. Sekalian ini kayak gini loh ya. Mosok ini gak pantas loh. Dibilang mahasiswa ya bukan kayak gini nih ya. Ayo etikanya gimana ini? Ayo cepetan, siapa sih mau ngomong ini? Emet, yang lain nih. Siapa mau ngomong? Gimana mau jadi project manager ini ya? Project FIFA paling ini ya. FIFA manager gitu ya. Ayo, coba sekarang misalnya kameranya dinyalakan, coba gitu. Siapa yang mau nyalakan ini? Bisa dilihat itu. Saya nggak nyala, tak kasih nilai C situ aja. Wes, gak dianggap serius saya ya. Karepmu wes. Nah, apa gunanya sih nonton dosen ini loh? Saya bukan najis ini ya, bukan nih kameramu itu. Ya. Yuk, sing neges rek dadi project manager iki. Silakan ayo. Siapa mau ngomong ini gimana? Ya, mungkin teman-teman bisa berpendapat. Loh, Kak Ono. Ini gimana ini nanti tak adep nambah kontraktor semaput enggak rare. Ayo rek ya, kono iki mahasiswa teknik kimia ITS ini ya. Ono ITS lho di belakangmu ini. Ya. Nah, iki ono sing guru nyalakno ini ada Rafika, Puji, Andre ya, Gloria ini gurunya yang nyalakno. Pak mau bertanya Pak. Ayo. Oh ya, buat format karya tulisnya kayak bagaimana ya Pak? Ya wes, ya kalau kamu lihat laporan karya tulis ilmiah kan biasanya juga ada informasi ya. Ini kalau formal ya, biasanya kan ada abstrak, latar belakang ya, apa ya kayak pendahuluan nih, kenapa kayak itu. Biasanya kan di project charter kan sudah ada informasinya ya, kenapa itu proyek ini diadakan. Ya, kalau kamu lihat seperti itu loh, ya project charter itu kan dokumen pertama yang muncul itu ya, yang menandakan apa itu Met? Project charter menandakan apa Met? Project charter mulainya sebuah proyek Pak. Nah di situ project charter itu inisiasinya, di situ kan banyak informasi terkait diskusi proyek ini dulu ya. Nah kemudian intinya saya itu ini ya ingin membaca kalian ya, membaca cara berpikir kalian ini, cara berpikir kalian. Kalian ngomong tak rungokno ya, kalian menulis juga saya baca ya. Jangan khawatir ya, saya senang membaca ya, senang membaca dan betah ya. Jadi kamu tak hormati jawabanmu, tak baca ya. Kalian paham nggak sih ya, MS Project yang sudah kalian temukan itu maksudnya apa? Ya, kan di situ kan banyak itu ada list activity ya. List activity itu kan kalau kita bicarakan list activity itu kan sebenarnya ya diskusinya induknya adalah WBS itu. Ya kalau di situ nanti kalian bisa nggak ya WBS ya apa itu? Ya, itu ya. Saya ingin melihat kalian ini sudah memahami manajemen proyek secara utuh atau enggak itu. Ya kira-kira gambarannya paham nggak Met itu Met? Nyambung semua, nggak ada yang terputus, nggak ada ya, nggak ada yang terputus. Ya. Hanya saja kemarin kan kamu nggak berani ngomong MS Project ini ada duitnya itu. Ya, ya sudah kuismuan sampai di sana ya sudah. Jadi di sini saya nggak nagih itu duitnya berapa enggak ya. Ada project charter itu skop pekerjaannya ada. Ya.
Dari project charter, dari MS Project itu bisa nggak kita membuat activity list? Sangat bisa. BPS-nya sangat bisa. Nah, gitu. Yang challenging di sini adalah kita bukan bicarakan kontrak. Nah, sebenarnya kamu bicarakan kontrak induknya dulu, kontrak induk dari proyek itu tadi, hubungan antara owner ya dengan konsorsium ini. Ya. Nah kalau ini pilihan ganda ya tidak kalah menarik ya, benar tadi Ahmed ya, benar salah bisa itu nanti pilihan ganda ya. Dan itu tricky ya. Sama-sama punya plus minus ya, pilihan ya. Karya tulis kamu punya waktu yang lama ya, jangan khawatir waktunya lama di situ. Kalau kamu pilih ini waktunya 2,5 jam, kira-kira satu soalan 5 menit itu. Satu soal 5 menit, saya kurang paham yo. Yo, belahan ini wes. Terlaluan ini. 5 menit itu panjang loh kayak mikir itu. Oke, gimana? Oh ya Pak, mungkin ingin beri ini Pak pendapat. Jadi beberapa teman-teman kan ada yang ikut UTP juga. Jadi ada sama-sama ada project juga. Nah, dan untuk mungkin tadi kami sudah polling dan memutuskan kalau pilih yang opsi 2 karena iya Pak. Kenapa? Sakarep ya. Kalian sudah dewasa loh ya, sudah dewasa. Ya gimana? Mau yang mana? Tadi polling sudah diputuskan Pak untuk pilihan yang opsi 2. Berapa? Dari berapa yang ikut polling itu? Oh ya, sebentar saya lihat dahulu. Untuk pemilihnya 30 pemilih, untuk pilihan ganda 25 dan yang milih karya tulis 5 orang Pak. Oh, sangat dominan berarti ya. Iya Pak. Dominan ganda. Ya sudah ya wes ini. Ya enggak apa-apa ya. Saya nggak menyalahkan kalian ya. Tidak menghakimi ya, ini keputusan orang dewasa ya. Apapun yang sudah dipilih ya situ dijalani ya. Without no regret ya. Without no regret ya. Oke ya, kalau masih nanti geremeng-geremeng ya berarti belum dewasa. Ya, oke, ada yang mau disampaikan lagi ini terkait dengan bahasan EAS? Iya Pak, mungkin di luar bahasan EAS terkait presensi kuis kemarin Pak. Oh iya, udah tak absenkan. Oh iya, baik. Udah tak absenkan ya. Ada lagi mau disampaikan untuk EAS-nya? Untuk EAS-nya jadi tetap tanggal 17 Pak ya? Atau? Oh iya, sesuai jadwal kalau mau apa itu yang apa namanya pilihan ganda tadi. Ada lagi kita bahas apa yang apa itu EAS-nya itu. Sudah cukup? Sudah cukup? Mungkin sudah cukup Pak. Sudah Pak. Oke ya. Ya wes terakhir ini kalian semester berapa ini? Ada yang 5, ada yang 7 Pak. Oh iya, yang kemarin itu ya, ada yang 5, ada yang 7 ya. Iya. Oke. Nah, ini saya pesen nanti kan ini belum kerja praktek. Atau sudah ada yang kerja praktek? Untuk yang semester 5 belum Pak. Mungkin yang semester 7 sudah selesai KP-nya, kerja prakteknya? Sudah Pak. Sudah Pak. Yang sudah berapa orang? Yang sudah berapa orang? Mungkin saya. Siapa? Present, siapa yang sudah kerja praktek? Belum ya? Belum ada yang selesai nih? Andre ya? Oke, Andre ya. Satu tok ya, satu orang ya. Ya, berarti yang lainnya belum. Saya pesen ini nanti supaya nanti saya merasakan saya kemarin ya, entah ini dampak COVID atau enggak ya. Tapi ini pesan saya ya, meskipun keadaannya yang seperti ini, ya usahakan. Ini semua harus mencatat apa yang saya sampaikan ini. Catatan
sampai menghilang ya, menguap, terevaporasi ya. Andre, kira-kira KP itu apa? Kita harus belajar apa, Andre? Kira-kira, Andre? Menurut kamu, Andre? Supaya lancar dalam mengerjakan pradesain pabrik, Andre. Maksudnya untuk KP-nya, Pak? Apa? Iya, kerja praktek. Untuk kerja prakteknya mungkin kayak dasar-dasar ini, Pak, desain pabrik kayak heat exchanger, terus evaporator gitu, Pak. Terus kira-kira dari kuliah ya, pradesain pabrik, Andre ya, yang kira-kira kurang ya kalian dapatkan dari kerja praktek apa, Andre? Kamu rasakan jawaban di Andre ya. Nanti saya luruskan ini ya. Jadi supaya nanti kamu pradesain pabrik itu enggak apa ya, tergagap gitu loh. Oh ini apa gitu loh. Jadi nanti pada saat kerja praktek dapatkan ilmu itu. Kira-kira apa, Andre, menurutmu, Andre? Ilmu apa, Andre, kira-kira, Andre? Ini yang sangat bermanfaat nanti ya pada saat kalian mengerjakan pradesain pabrik. Oke, misalnya orang proses itu kayak orang teknik kimia itu kompetensinya ngapain enggak kita? Ini semua umum ini. Jadi nanti kamu ada sarjana ST itu ya. ST itu ya nggak hanya kertas itu, tapi harus sudah paham ini. Ya, apa yang kamu kerjakan ini. ST-mu itu belajar apa ini? Saya ingin ngomong ini sama ini wis Danar ini wis. Ya Danar, coba Danar. Iya, Pak. Iya. Teknik kimia itu ngapain, Danar? Oh ini Pak, kalau teknik kimia itu proses untuk mengolah bahan raw material menjadi barang yang lebih ya, terefleksi di mana itu nanti, Danar? di prosesnya Pak, proses reaksinya terus dokumen proses itu masuk di mana kira-kira? Itu menunjukkan kecerdasan kalian itu di mana kira-kira? Ya, ambil nafas keunggulan teknik kimia ini Pak, di desain pabriknya tadi itu Pak. Ombo desain pabrik itu banyak. Coba kira-kira sing kurang apa? Nah, ini kalian juga sendiri belum melihat ini, kelihatan ya, belum melihat laporan kerja praktek, belum laporan desain pabrik juga belum. Ya. Dari satu kelas ini yang sudah membaca laporan kerja praktek sampai laporan desain pabrik, present jawaban jujur. Tidak ada. Nih, ya. Dan itu terasa kok, ya. Nah, apapun keadaannya itu saya ingin kalian, apapun keadaannya ya. Ya jangan menjadi alasan, ya. Jangan menjadi alasan. Ya. Ini ada yang banyak yang hilang ya dari kompetensi teknik kimia kita ini ya. Satu ya, itu apakah itu karena pandemi atau karena memang kualitasnya sudah turun gitu ya. Jadi satu ya Andre, pada saat desain ya itu selalu ada namanya dokumen PNID. PNID. Singkatan apa itu? Saya mau tanya ke Belinda gimana? Belinda Kesia. PNID itu apa? Piping and Instrumentation Diagram, Pak. Piping. Ayo di searching dulu. Internet kan. Piping and Instrumentation Diagram. Piping and Instrumentation Diagram ya. Bukan ya nggak apa-apa. Mungkin kamu baru mendengar sekarang, baru searching detik ini juga ya. Tapi ingat-ingat itu adalah dokumen utama kalian itu. Desain pabrikmu itu hanya sampai proses flow diagram. Pradesain pabrikmu itu ya, semua drawing rumet-rumet yang menurut kalian sudah ruwet itu hanya masih proses flow diagram, block flow-nya aja itu, proses flow diagram. Ya. Padahal yang kalian kerjakan nanti itu, misalnya kamu terjun langsung nang proyek,
itu kamu dihadapkan dengan PNID. Nah, PNID 1 berarti KP ya. Ini saya nggak kepingin nanti kelas ya, nanti siapapun dosen itu terus nanti melihat itu kan, waduh kok gak ngerti apa PNID gitu ya. Makanya kerja praktek, pilih dengan baik ya, dengan baik. Jangan asal kerja praktek ya. At any cost ya. Kamu hubungi siapa saja ya. Yang kira-kira nanti itu kamu bisa belajar terkait dengan PNID ya. Di situ ada dokumen drawingnya ya, ada drawingnya, ada dokumennya itu PNID itu. Ya. Di dalam desain, kemarin Andre, PNID Andre, itu harus mengikuti kaidah apa Andre? Ini catatan ini, satu hal yang penting adalah PNID. Hukumnya wajib nanti kamu kerja praktek harus tahu PNID-nya pabrikmu itu. PNID desain proses berdasarkan kaidah apa Andre? Loh, lali Andre. Kuliah belum selesai loh Andre. Kamu belum tak tagih lopamu loh Andre. Ya. Ya, kamu belum tak tagih alohamu loh Andre. Ya, kamu masih utang saya 2 kali pertemuan ya. Nah, jangan khawatir ya, ingatan saya masih tajam ya. Ya, dalam keadaan capek saya bisa mengakses otak saya ya. Andre. Oh, lali Andre ya. Kamu nama cewek Iling Andre. Ya. Ayo Andre. Kayak apa Andre? Main desain Andre. Ini ya. Dicatat kedua ya. Dalam desain pabrik itu iling-ilingan semua dicatat. Ini masukkan di dalam handphonemu ya. Wis terserah wis. Kamu buatan figura ditaruh di dindingmu ini nanti nggak masalah. Ora-ora tentang bajumu ya sekarang ini ya. Ingat-ingat ini hal yang penting ini. Ya, jangan sampai nanti ketemu alumni itu malukan ini. Ya, tadi saya bisa merasakan itu ya di dalam kelas itu ya. Ada namanya kaidah LOPA. Wes kalau no LOPA itu apa? LOPA, LOPA. Ini orang teknik kimia ya. LOPA. Ada yang mau jawab? Hari ini saya mau ngomong sama Stanley. Halo Pak, ya. Oh iya, gimana? Lopa ya Pak. Bukan lapar. Gimana Stanley ini? Stanley, lo ketemu ya. Oh Loh, ini ya Pak. Saya ngobrol dengan Ibrahim. Ibrahim. Oh ya. Di Ibrahim. Nang di awakmu ngilang kok M. Loh, ayo Iya Pak. Apa itu ini Pak, layer of protection analysis Pak. Layer of protection ya. Di situ ada kaidah-kaidahnya apa ya di situ? Ini apa ya di situ? Tingkatan bawah apa? Itu lebih ke ini sih Pak, mungkin yang apa? Bukan, di situ lihatin gambari lopa itu apa? Kan di situ ono gambar itu ada lingkaran-lingkaran moro-moro untuk meledak gitu. Apa ya? Berbet, ya wes. Ini saya pengen ngobrol sama Novel, ya apa Novel? Siap-siap mbak-mbaknya ini kalau Novel gak bisa jawab ini. Iya Pak. Gimana Novel? Gambarnya apa Val? Gambari lopa wes, kalau ono lopa terus diganti image itu. Metune apa? Metune artis apa metune siapa? Novel. Ayo lah rek kono ini feedback buat kalian ya. Gimana kalian menempatkan diri sebagai calon ST ya. Ternyata masih jauh ya, disebut ST masih jauh ya. Padahal ini kalau mau dokter ini kode etiknya kalian belum paham gitu loh. Apa? Nek di set ketemunya apa Pak? Seperti banyak lapisan-lapisan seperti itu. Lapisan bawah apa Novel? Lapisan bawah proses. Proses ya. Proses. Satu, kalau mendesain itu kudu ngerti kaidahnya. Prosesnya ini ngapain?
Makanya nanti ada seleksi proses ya. Nang pabrikmu catatan ya. Kamu yang merasa prosesnya bagus ya. Itu kalau di dalam desain pabrik itu tingkatan paling rendah. Paham proses gitu loh ya. Ya, paham kalian sebut itu IPK saya 4,9 itu. Layer yang kamu sebut paham proses itu masih layer terbawah dalam desain pabrik itu. Nggak cukup. Nih, kamu harus tahu ya. Jadi ngerti proses itu reaksi-reaksi nggak cukup. Ya. Ini saya buka ya supaya nanti dalam desain pabrik itu berhati-hati ya, penuh tanggung jawab dengan rasa cinta itu, enjoy ya. Saya kalau disuruh desain pabrik baru itu senang ya. Pabrik yang belum itu menyenangkan ya, challenging ya. Setelahnya ada apa, Noval? Setelahnya ada proses desain. Terus? Lalu ada BPCS. CCS itu apa? Oh wes, gak usah wes, ya wes. Secara garis besar wes, kelamaan ini tanya kalian ini. Atau ada yang mau jawab dulu ini? Siapa ini? Rosanti. Mana? Iya Pak. Iya banyak. Kurang paham sih Pak saya Pak sama Pak. Paham ya. Ros, tunjukin Ros, temenmu siapa Ros? Korban nih Ros. Lo ngilang kamera langsung dimatikan semua ini. Kak Wani ya, Kak Wani dredeg ya ya. Wah, boleh. Kamu nang proyek itu nanti luar biasa, pressernya luar biasa nang proyek itu luar biasa ya. Itu cobaan. Ya. Worth it kita di teknik kimia itu ya. Worth it ya. Kita belajar jadi berlian ini ya. Nah, itu. Nah, proyek luar biasa, pressingnya itu luar biasa. Nah ini saya ingin milih yang lagi ketawa ini ya. Ada yang namanya Jacqueline ini yang lagi ketawa ini. Dia tahu ini kelihatannya. Jacqueline apa Jacqueline? Buat yang setelahnya proses kontrol ya Pak. Proses kontrol ya, pinter ya. Jadi ada proses, kemudian dikontrol prosesnya. Nah, kira-kira kuliah kita tuh ada nggak yang namanya kontrol itu? Kamu catetan loh ini ya. Catetan loh ini. Tadi saya titip naik KP kudu ngerti PNID. Karena PNID itu kamu belajar LOPA ini tadi yang kita bicarakan. Kamu resapi bener-bener ya. Indah sekali itu namanya PNID itu. Meskipun ini kayak gambar-gambar. Tapi itu mencakup semua LOPA ini. Ya. Kalau belum mencakup LOPA, ya ini akan dikembalikan, direvisi ini, drawing PNID-nya itu. Sampai wasitnya, pihak ketiga ngomong PNID-nya sudah benar. Nah gitu. Ya. Oke. Ada nggak kuliah kita terkait kontrol? Ada Pak. Apa? Mata kuliah apa? Dinamika dan pengendalian proses. Dinamika Dan pengendalian proses. Oke ya, dinamika dan pengendalian proses ya. Lu bagus mata kuliah ini. Udah tahu bukunya apa itu? Belum ya, belum itu ya. Belum dapat kuliah itu ya, Vicky? Sudah Pak. Sudah, bukunya apa itu? Sipok ya. Ya, di situ ada dinamika ya, dinamika proses. Ya. Kalau dulu kamu belajar steady, di situ kamu belajar steady ya. Ya, itu double T ya. Sehingga bisa ya memprediksi perilaku proses. Berikutnya masuk di kendalian itu. Nah, ya semoga nanti kamu paham ini. Ya, kita ketemu nanti di mata kuliah desain pabrik ya, desain pabrik kimia ya, desain pabrik kimia dan ekonomi. Nah, nanti Andre salah satu mahasiswa ya, salah satu mahasiswa di kelas itu. Ya Andre, kamu mahasiswa di PKN Andre? Ya Pak. Gimana Andre, menurutmu Andre, kelas di PKS saya Andre? Nangis apa gimana Andre? Capek? Enggak Pak. Santai? Biasa kan ya Andre? Menarik Pak. Menarik ya, oke.
Ini sebelum kamu itu terjerembab pada lembah yang hina ini, ya. Nah, mumpung gurung ya, sebelum terlambat semua ya. Saya minta ini kamu tularkan ke angkatan kalian. Kan apa yang saya sampaikan ini teman-temanmu supaya KPI-mu itu nanti bermakna, bukan ngabisin 1 bulan 2 bulan dapat nilai A selesai, ya. KPI-mu itu kayak kelihatan pada saat kualitasnya kamu mengerjakan apa maupun ikut kuliah di PKI itu, maupun mengerjakan desain pabrikmu, kelihatan semuanya. Nah, kamu latihannya benar, insya Allah di PKI-mu ya benar, desain pabrikmu ya benar. Pas kamu di situ ketemu alumni, jangan malu ketemu alumni. Dipepet terus alumni itu, ya, dipepet terus, minta diajari terus. Nah, alumni itu jangan malu. Kamu sudah dapat ini, enggak gampang ya masuk ke pabrik, apalagi dikasih waktu 2 bulan itu. Ya, nah esok kamu KP itu 2 bulan minimal ya. Sebulan itu enggak rasanya. Nah, di situ nanti ada proses ya. Misal proses ini gagal ya. Tadi ada proses kemudian dikontrol. Kalau kontrolnya gagal, maka ada apa, Andre? Masih ada apa, Andre, namanya Andre? Dicatat loh ini. Terakhir nanti saya akan minta tolong ada yang merangkum ini. Apa yang kita diskusikan ini. Om Andre, setelah membicarakan kontrol, Andre, nek kontrolnya gagal harus ada apa, Andre? Safety-nya, Pak. Safety ya, safety ya. Safety nggak jalan, apa, Andre? Kalau safety nggak jalan, ada apa, Andre? Ada protection, Pak. Belum lah. Ayo protection itu. Ya. Oke. Ini ada ya Boris. Rizal. Semangat Rio. Semangat ya. Apa Rio? Ojo nangis Rio. Semangat ini ya, kita ilmu ini ya. Dimanfaatkan dengan baik loh waktu kalian ya. Ya, kalau lupa itu ada namanya mitigasi ya, mitigasi. Ya, setidaknya ada empat kerjaan utama ya. Jadi nggak hanya bisa merubah A menjadi B, itu namanya proses itu. Itu tingkatan paling rendah dalam desain pabrik. Kamu merubah A menjadi B, bagus. Ya. Kalau prosesmu nggak bisa seperti itu, maka harus dikontrol. Kontrolnya nggak jalan, masih ada safety ya. Ya, safety nggak jalan, ada mitigasi. Wes itu. Ada 4 hal ini. Dan itu semua akan terefleksi dalam dokumen PNID. Ya. Jadi nanti pada saat kerja praktek, jangan asal ngomong ini prosesnya. Lihat dulu ya. Di situ minta tolong ya ke alumni ya, minta tolong ke alumnimu, kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus itu. Mas, Mbak, aku diajari apa ini ya. Ya apa sih mau coba PNID ini? Ya kamu nggambar aja, pakai AutoCAD enggak? Yes, kamu pertanyaan sekarang aja. Refleksi loh ini. Kamu gambar ini pernah nggak menggunakan software AutoCAD? Nggak ada. Ini ya bedanya zaman kita dan zaman kalian ya. Itu nanti gambar PNID pakai wes nggak apa-apa. Misalnya belum bisa gambar, tapi membaca itu paham. Ya. PNID itu ada di lampirannya desain pabrik, pradesain pabrik itu ada, tapi sebagai lampiran ya representatif itu proses. Kamu memilih di situ proses mana yang ada dokumen PNID-nya, itu ada di pradesain pabrik mulu ya. Nah nanti kalau KP-mu nggak benar kayak toh PNID-mu itu gambarin Mr. Bean gitu, guyonan gitu, renyah itu untuk dibahas sama penguji-pengujimu nanti ya. Jadi jangan sampai nyesel, ya nyesel itu di belakang, nggak enak ya, daripada kamu malu ya, lebih baik saya ingatkan di depan sekarang. Ya, di situ ada PNID ya. Kemudian ada lampiran apa meneh, Andre? Pradesain pabrik, Andre.
Dalam lampiran apa nih? HASOP. Dalam lampiran HASOP. HASOP ya. Wes, kalau ono sekarang HASOP itu singkatan apa? Ini saya pengen di apa ini Belinda ya, Belinda. HASOP. Dalam Ya, hazard and probability study. ya. Ya itu evaluasi ya, evaluasi potensi ya, luar biasa ini ya, potensi berbahayanya proses ya, kemudian safety-nya pun enggak ya, sudah ada safety-nya enggak itu ya, sudah ada mitigasinya enggak, itu di situ ada analisa HASOP-nya itu, yes, nyambung semua ya. Sabtu kemarin ada pertemuan dengan alumni kita ya, saya juga ikut diundang ya untuk membicarakan ini apa formatif pradesain pabrik kalian ini ya. Saya diundang ya, sama-sama ya departemen undang saya secara khusus membahas ini ya. Kita undang juga alumni juga ya. Ya barangkali nanti Pak Kusdianto akan memberikan mungkin ya apa itu resume dari diskusi kita ya. Oke, saya ingin ada satu yang ingin cerita ini ya ke saya ini sebagai conclusion ini opposisi ini ya. Saya antara Ferdi atau Fania wes gitu. Silakan Ferdi dulu. Fer, kamu cerita Ferdiansa, Iqbil, Pauli. Ya nah, opo saya ngomong apa tadi Ferdi? Ferdi, saya ngobrol apa Ferdi? Boleh menjawab dulu ya Pak. Oke, Fania, mas kelamaan Ferdi ini, rokan ya Pak Ferdi. Mungkin dari yang dijelaskan hari ini tuh kalau bikin pradesain pabrik masih di PFI-nya Pak atau PNID-nya. Terus kalau kerja praktik itu harus tahu PNID dan PNID ini berdasarkan kaidah LOPA. Kayak kurang lebih pencerita kim itu masih di layer yang paling bawah dan bawahnya proses ini setelah proses lanjut ke BPCS atau Basic Process Control System. Jika controlling gagal harus ada safety dan jika safety nggak jalan ada nama mitigasi. Oke, ya. Dan kita kira-kira kalau kita belajar ya nggak apa-apa. Kalau kita belajar safety ya, HASOP itu ada di mata kuliah apa kira-kira? Ahmed, HASOP itu dipelajari di mata kuliah apa Ahmed? Kalkulus kali Ahmed ya. Ayo. Kamu kurikulum dewe loh karo. Mata kuliah apa? Mungkin KPK Pak. Nggak usah pakai mungkin ya. Oh iya. KPK. Ya, keselamatan pabrik kimia. Nanti kamu sudah dapat belum nih KPK? Saya belum ambil Pak. Belum ya? Teman-teman sudah ada. Nah, nanti misalnya kamu belajar KPK, tagihan dosenmu itu, Pak Ajarono, saya akan HASOP itu minta ya. Belajar HASOP ya. HASOP itu kamu masuk semua yang kita bicarakan apa itu PNID, LOPA itu masuk semua di HASOP itu. Luar biasa loh ya. Jadi jangan sampai ngomong mata kuliah ini bisa-bisaan ini enggak ya, nyambung semua. Oke. Fania lanjutin. Ngilang Fania ya. Ayo dilanjutin. Apa tadi? Tadi sampai yang jika safety nggak jalan nanti ada mitigasi gitu ya Pak. Mitigasi terus. Kemudian tadi Pak Tau juga menyampaikan bahwa gambar PNID itu sebaiknya dilakukan pakai AutoCAD ya Pak. Namun dari kita kebanyakan masih belum bisa, jadi harus membaca PNID itu sendiri. Ya, betul. Terus mungkin selain dari PFD itu juga ada dokumen lain seperti HASOP atau Hazard and Operability Study untuk mengevaluasi bahaya proses dan sudah ada safety-nya apa belum atau sudah ada mitigasinya apa belum. Mungkin dari saya kurang lebih baru berangkat. Ya, mostly sudah benar itu ya. Jadi saya ingin kamu juga itu ya. Dosen ngomongin tulisan ya, tulisan itu. Oke. Saya kira itu ya. Dan
apa yang kita bicarakan ini semoga ini nggak masuk telinga kanan keluar mana? Masuk telinga kanan keluar mana? Dre, ajak turun loh Dre. Matt, kamu kok catat juga Matt tadi Matt yang kita bicarakan Matt. Sudah, Pak. Ya, pada saat KP 2 hal yang saya pesan. Ya, belajar OpenID dan Hajobnya Pak. Ya, Lopa Hasob itu kamu belajar itu ya. Kalau kamu nggak belajar itu, dampaknya kamu nggak ngerti ya. Kuliah di PKI nggak ngerti, kelihatan di situ. Kemudian nggak ngerti apa yang kamu kerjakan pada saat pradesain pabrik. Ya, daripada kamu diubah ya, dicuci sama kanan kiri, mending kamu belajar sekarang ya. Pilihan selektif, kerja praktek, jangan asal-asalan ya. Cobaan pilih kalian bisa KP itu 2 bulan ya. Jadi tujuannya jangan asal. Pilihan yang bisa menerima kalian itu 2 bulan kerja prakteknya. Ya. Terlalu lama tak 2 bulan menurut kalian? KP saya 3 bulan ya dulu ya. Bulan. Tapi ternyata prakteknya 1 semester lebih. Ya, enggak masalah. Ilmu ya, kita enjoy. Saya kira itu ya pesan saya ya. Terakhir semangat ya kalian semuanya ini. Semangat kalian ini enggak dipengerti ya dari ya generasi saya nanti. Ya, jangan banyak mengeluh ya. Di sini ada yang suka mengeluh tak, Matt? Kelasmu ini, Matt? Enggak ada, Alhamdulillah tidak, Pak. Enggak ada bedanya atau gimana? Mengeluh semua gimana, Matt? Ya, pesan ya. Kalian ini arek-arek masih muda, ya. Jangan tanya apa main apa medsos ya. Jangan tanyakan main itu medsos ya, HP. Ya. Waktumu ini sangat berharga ya. Kamu lihatan ya, 7:30 itu saya baru pulang ya dari kerja. 7:30 saya pulang dari kerja. Ya, bentar lagi saya akan ya bersih-bersih sama keluarga, sama anak-anak ya gitu ya. Ingat ya, tidur kita ini sebentar ya, sebentar. Pagi langsung aktivitas. Jangan banyak tidur. Ada yang suka tidur, Matt? Sini, Matt. Ada yang suka makan banyak, Matt? Mungkin saya sendiri, Pak, suka tidur, Pak. Nah, dibalik saya jangan sering tidur, jangan makan. Ya, sing seneng membaca, membaca. Ya. Saya kira pesan-pesan itu suatu yang standar ya. Semoga ini kalian bisa memahami apa yang saya ucapkan. Ya, nasihat itu enggak ada arti. Yang bisa berubah itu ya dari motivasi kalian sendiri. Kalau saya dulu motivasinya enggak berubah, ya akan bisa merubah tingkat ekonomi ya. Ya kalau saya taruh ya, saya nggak kerja, saya nggak pinter, saya dapat kerjaan yang bagus gitu. Ya ternyata perjalanan terbuka semua ya. Begitu kita mau usaha itu terbuka semua jalan-jalan itu. Kamu mau berubah itu nanti kebuka jalan-jalan itu. Pilih teman-teman yang baik ya, jangan milih teman yang suka main PES ya, main FIFA gitu ya. Banyak tamet. Banyak ya, Met ya? Banyak. Ada yang main TikTok? Banyak. Ya, kamu itu refleksi lah dari kalian apa yang saya bicarakan ini. Ada bagusnya, tapi itu juga ada racunnya loh ya, gitu ya, manfaatkan waktunya. Ya, dari saya selama kuliah, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Moga-moga nggak ada yang nangis di sini ikut kuliah saya. Ada yang nangis nggak, Met? Alhamdulillah semua enjoy, Pak. Dan enjoy ya. Diberikan, ya. Di depan saya kamu ngomong enjoy, Met. Ya, kalau ada yang sakit hati nggak ini di sini? Alhamdulillah tidak, Pak. Tidak ada satu, Pak. Semuanya sakit hati ya. Moga-moga nggak ada ya. Kalau ada yang sakit hati, yes, saya mohon maaf. Ya. Tapi jenenge dosen ya, jenenge tanda kutip guru itu ya pinginnya apa terhadap siswanya, Met? Oh, sukses, Pak. Pinginnya anak gagal
atau pengen arek gimana Met, menurut Met? Sukses Pak, berhasil. Sukses ya. Ya. Saya ingin kalian lebih dari saya. Ya. Saya ingin kalian lebih dari saya. Ya. Jauh lebih dari saya. Ya. Kalau anaknya gagal nggak ada. Pendekatan saya kalau seperti itu, ya harap dimaklumi ya. Nanti kamu tahu sendiri nih, situasi di pabrik ya. Pada saat terjun di proyek itu gimana? Ya saya nggak akan menakuti ya. Ya, tapi kalian harus tahu faktanya di proyek itu stressful, ya stressful. Tapi worth it dengan apa yang kamu dapatkan itu. Kamu CV nih masuk project manager ya, kamu nyari kerja di berikutnya itu gampang. CV-mu ada PM project manager, gampang itu. Nggak semua orang punya kesempatan itu ya. Ya, nah ini juga perlu disampaikan ke angkatan kalian ya. Tadi yang message saya, jangan banyak mengeluh. Ya, arek sekarang ini dikit-dikit ngomel nang medsos itu. Wes ditahan lah lisannya itu ya. Ditahan lisannya, jangan banyak bersyukur ya. Masih banyak yang belum beruntung dari kalian. Saya kira cukup dari saya. Ada yang mau disampaikan atau tidak? Kalau langsung saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau sampaikan atau tidak ini? Mungkin terakhir Pak. Jadi mungkin satu semester ini jika kami ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan oleh Pak Tafani. Semoga kami bisa mengaplikasikan. Dan mungkin itu aja Pak. Terima kasih banyak Pak Tafani. Iya. Iya. Nggak bisa ini ya. Ya sudah wes ini nanti tolong di WA ya. Pilihannya adalah pilihan ganda Ahmed ya. Iya baik Pak. Iya. Oke, saya kira cukup ya. Saya akhiri ya. Iya baik Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.